Sebenarnya demam berdarah itu apa sih? Apakah demam yang berdarah-darah gitu ya? Jadi demam berdarah itu demam yang disebabkan oleh infeksi virus ya. Jadi jangan sampai bilang penyebabnya memang hanya nyamuk ya, tapi ternyata penyebabnya adalah virus. Si virus Dengue. Kalau kita lihat penyebabnya dengue. Si virus Dengue ini dia inangnya, rumahnya dia senangnya sama nyamuk. Nah, nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi kalau kelihatannya di fisiknya kita sendiri kan memang demam itu akan terjadi tinggi sekali ya biasanya, demam tinggi 2-7 hari. Nah, tapi si penyebabnya itu ya memang virus Dengue itu. Beda sama yang lain ya, si demam berdarah penyebabnya virus Dengue yang bisa kita disebut juga kan DHF ya. Iya. Dengue, Dengue hemorrhagic fever. Nah, karena si penyebabnya adalah virus Dengue itu sendiri. Demam pasti, sakit kepala, terus biasanya pegel-pegel ya, nyeri sendi, nggak enak badan. Itu padahal kita temukan pada semua jenis demam sebenarnya karena si virus. Cuman mungkin istimewanya si demam berdarah ini dia di hari tertentu, di mana di hari fase kritisnya muncul, bisa menyebabkan memang beberapa perdarahan. Misalnya ada mimisan, gusi berdarah, terus ada ee-nya darah juga. Nah, yang dimana itu nggak terjadi di demam yang lain kan. Nah, karena ada perjalanannya nih gitu. Itu tapi tidak semua juga orang yang demam berdarah pasti akan mengalami betul. Gitu. Jadi kalau ciri khasnya doang bisa di awal demam hanya akan muncul demam, nyeri otot, sakit kepala. Biasanya di awal hanya itu yang muncul gitu. Nah, kan dia terjadi 2-7 hari. Kita sering dengar dengan istilah pelana kuda ya Teh. Iya. Dimana di hari kedua sampai hari ketiga demamnya tinggi sekali. Terus nanti di hari keempat sampai hari kelima atau hari keenam dia kan turun, seolah sembuh. Iya. Biasanya, di situ fase kritisnya padahal. Jadi orang-orang sangkanya udah sembuh nih, aman nih, udah turun demamnya. Padahal di situ justru jadi fase kritis, di mana trombosit udah mulai turun-turunnya nih. Ini fase yang paling berbahaya padahal. Itu yang perlu diwaspadai ya. Nah, iya. Kadang orang hanya concernnya di yang pas hari kedua ketiga, wah demam udah tinggi, dicek lab aman lah. Padahal si fase kritisnya sendiri ya tadi hari keempat sampai hari kelima sampai atau hari keenam. Nanti 6-7 dia mulai naik lagi suhunya itu. Dan padahal kalau enggak dia kayak imunnya bagus, dia udah mulai fase penyembuhan gitu. Jadi 7 sampai ke sana itu udah mulai fase penyembuhan, dimana trombosit aja udah mulai naik sendiri. Jadi don't panic, pasti trombosit naik sendiri. Oke, sebenarnya kalau demam itu sendiri kalau baru awal muncul ya, katakanlah kurang dari 3 hari atau maksimal sampai 3 hari, cukup dengan hanya pemberian paracetamol untuk nurunin demam. Minum sebanyak-banyaknya, intinya sih cegah dehidrasi ya Teh. Biasanya cuman yang paling sulit buat anaknya, orang tua biasanya bingung karena anaknya udah nggak mau makan nggak mau, minum nggak mau. Disitulah yang paling berbahaya justru, karena itu yang paling mengancam dehidrasinya malah. Nah, kalau di hari yang tadi aku bilang sampai hari ketiga sih cukup sebenarnya pemberian paracetamol, kompres hangat, minum sebanyak-banyaknya. Apakah harus sudah mulai cek lab gitu? Biasanya yang udah mulai panik hari ketiga tuh sudah bisa cek lab, tapi jangan sampai kita terlalu santai pas dicek aman. Betul. Karena pada beberapa case hari ketiga tuh emang ada yang udah mulai turun trombositnya, tapi ada juga yang masih aman, besoknya justru merosot. Betul. Makanya penting banget evaluasi namanya. Sangat bisa. Kenapa? Loh, musim hujannya aja datangnya tiap tahun ada ya kan? Ya nyamuknya ganti-ganti. Kalau bisa lebih parah atau enggak, tetap ya siklusnya itu tergantung ke ketahanan tubuh kita sendiri. Mungkin saat ini misalnya ini musim penghujan ya Teh, tapi nggak semua orang DBD kan. Karena daya tahan tubuhnya beda gitu. Semakin dia imunnya turun, semakin gampang terkena sakitnya, bisa malah makin parah. Pencegahan yang paling sering kita dengar 3M. 3M, satunya M, menguras.
yang kira-kira nampung itulah, dikuras gitu. Bak mandi kan yang paling sering. Karena sesuai siklusnya si nyamuk, kalau bisa sih dikurasnya memang seminggu sekali gitu. Jadi nggak yang sampai dia tumbuh lama kan. Yang kedua adalah menutup. Kan nggak pada masuk kan. Terus yang ketiganya, kalau kita yang tahu dulu mungkin mengubur ya teh. Tapi bisa juga mendaur ulang kan. Jangan sampai, maksudnya ada yang bisa daur ulang, mendaur ulang atau mengubur si barang bekas. Terus plusnya itu ada yang pakai revelan apa sih namanya, kayak kelambu, terus obat-obat anti nyamuk. Betul. Gitu ya. Fogging ternyata memang hanya membunuhnya kan yang dewasa. Kita suka lupa lah, si jentik-jentiknya loh yang penting itu. Yang dewasa mati, kalau masih ada yang tumbuh anak-anaknya, si bayi-bayi nyamuknya itu masih ada, ya tetap aja kan dia akan dewasa lagi. Foggingnya aja sementara kan nggak rutin, sekali doang. Nah jadi yang dewasa meninggal sehari itu, yang jentik-jentiknya udah hidup lagi. Betul. Nah, jadi sebenarnya kurang efektif juga. Betul, kalau tanpa 3M+ ya jadi nggak efektif. Kalau mau berbarengannya 3M+, ya fogging silahkan. Jadi jangan sampai kayak nyepelein betapa pentingnya, jangan sampai banyak genangan air sih, intinya itu. Kalau yang paling sering terjadi nih teh, kan aku bilang nih, dia ada fase kritis, di mana fase kritis ini terjadi di hari ke-4 yang paling sering, sampai sebenarnya hari ke-5, kadang sampai hari ke-6 tuh sering banget. Datangnya dengan sudah tidak sadar kadang, atau dengan sudah akral dingin tuh apa sih, udah pada dingin ya badannya, tapi masih sadar, cuman udah lemes. Yang kita sebut dengan DSS, namanya Dengue Shock Syndrome, dimana pasien datang tuh dia DBD, awalnya DBD, tapi karena tidak tertangani dengan baik, dia datang udah tensi merosot, nadinya tinggi, terus tangan kaki udah dingin semua. Nah itu sih komplikasi yang paling sering terjadi karena terlambat pertolongannya tadi, nggak aware tuh, nggak peduli kan yang udah kok nggak demam, tapi kita nggak lupa kalau sebenarnya hari keempat tuh memang demam udah turun, tapi bukan berarti sembuh. Disitulah yang berbahaya. Akhirnya karena tersepelekan, kayak yang dianggap namanya sakit, nggak minum nggak apa-apa. Nah di situ kan udah dia terjadi namanya peningkatan permeabilitas ya teh. Jadi cairan banyak keluar, udah dia makin dehidrasi, jadilah shock itu terjadi. Terus yang sering terjadi yang kedua namanya ensefalopati, di mana ya udah sampai ke otak kan infeksi virusnya. Itu lebih parah lagi. Betul. Itu sampai udah mengancam kematian ya. Lebih tepatnya DSS pun, si Dengue Shock Syndrome itu tuh juga sama, dia kan dia kan ngancam nyawa juga. Ensefalopati apalagi gitu. Walaupun jarang case-nya, tapi selama ini sih yang aku dapetin kebanyakan kasus terjadinya pada anak. Ya itu yang paling sering terjadi, udah pada dingin-dingin tuh tangan kakinya. Kalau kita terlambat sedikit aja, nyawa anak itulah taruhannya. Kurang kesigapan dari orang tuanya juga ya dok ya. Betul, karena ya tadi, karena gimana ya, karena nggak aware dengan si hari keempat ini nih. Makanya kenapa sih selalu ditanya kalau ke UGD, dari hari apa muncul demamnya, bukan berapa hari, tapi hari apa. Benar-benar kita tegasin karena kita mau menegakkan ini di fase mana nih gitu. Pentingnya mengingat kapan demam itu muncul tuh di situ. Ya konsultasikan selalu sih ya. Maksudnya panik sih boleh banget, tapi paniklah dan berceritalah pada orang yang tepat, intinya gitu. Betul, biar nggak salah penanganan dan tidak terlambat. Jangan sampai malah datang udah komplikasinya ya. Jangan sampai udah paling jelek nih, karena jujur kebanyakan kalau sudah DSS buat cepet pulang atau kondisinya stabil itu lama. Nggak kayak kita yang udah dari awal tertangani kan dari hari ke-7 hari ke-8 udah bisa pulang, tapi tidak terjadi, tidak gitu dengan DSS, pasti lama. Sebenarnya kalau selama ini aku nggak begitu belajar herbal sebenarnya teh, tapi kalau misalnya kita ngikutin siklusnya demam itu sendiri tanpa pemberian itu pun dengan cukup cairan, karena kunci dari obat DBD kan cairan ya. Dengan pemberian cairan yang cukup, tanpa pemberian obat itu pun trombosit akan naik di hari ke-6, 7, 8 tuh udah harusnya mulai naik tanpa pemberian itu gitu.
Tapi biasanya kan orang tua lebih panik ya Iya, kalau nggak betul. dikasih apa-apa. Tapi itu kayak menurut aku hanya memang suplemen tapi bukan kunci utama. Tambahan aja mungkin. Iya, Betul, betul. silahkan aja kalau mitos atau faktornya tetap kalau aku berpegangan ke teorinya karena cairan kan kuncinya sama tadi sesuai siklusnya dia akan naik sendiri di hari ke-6, 7, 8 maka mitos. Tapi silahkan Ya. bagi yang masih mempercaya bukan tapi tidak yang saklek ya menurut Tidak ada aku. larangan. Oh, mungkin tidak ada larangan. untuk Silahkan. mengkonsumsi itu. Tapi ya tadi sebenarnya aku seringnya kan pada konsumsi jambu pada anaknya nggak Iya. makan. Yang terjadi adalah anaknya nyeri perut. Iya, betul. Karena kan si jambu sendiri vitamin C-nya tinggi Iya, ya. iya. Makanya aku selalu bilang silahkan minum itu tapi kuncinya tetap minum dan makannya masuk Iya. gitu. Terlebih harus cairan elektrolit ya, Dok. Kayak cairan isotonik kayak gitu. Itu Iya. perlu banget Ka- mungkin. Kalau yang gimana dulu ya kan ada yang dok maaf ini aku sebut merek misalnya ya yang dijual gitu. Nih ini cairan ini boleh nggak gitu. Contoh misalnya lah Iya. apalah gitu. Sebenarnya aku bilang lagi kan tadi kuncinya sebenarnya kan cairan, tapi cairan yang seperti apa kan? Dengan dia hanya misalnya lebih banyak minum air putih dan pemberian cairan infus sebenarnya itu sudah cukup. Asal netes ya infusnya. Iya, Itu. betul-betul, Dok. Iya, Iya. karena ya cuma dirawatnya macet juga gitu. Itu sih kalau aku mah jadi tidak pernah melarang silahkan tapi jangan lupakan kuncinya di cairan gitu. Kita ngasih itu banyak tapi kita lupa minumnya yang lain gitu. Malah kalau di rumah misalnya kan udahlah dikasih ini aja Iya, dan iya. juga naik. Oh sama titip ya apalagi anak. Biasanya tanda yang dibilang shock itu yang diperhatiin ya Teh tip itu adalah kan aku bilang tidak ada demam lagi kan. Iya. Tidak ada biasanya tidak muncul demam hari ke-4 ke-5 yang diraba lagi lah tangan kakinya sudah mulai Iya. dingin atau enggak. Terus anaknya biasanya kan mulai kayak masih lemes ya. Terus pipisnya dilihat karena tanda dehidrasi sendiri kan pada anak dia tidak akan biasanya nggak keluar pipis Iya. 4-6 jam dia nggak pipis. Nggak pipisnya kenapa? Orang nggak ada cairan yang masuk. Iya, iya. Iya, nggak dia minum aja kagak gitu, Iya, nggak ada iya. cairan masuk sementara terjadi apa sih kayak kebocoran cairan di Iya. dalam tubuhnya kemana-mana. Ya itu muncul dehidrasinya 4-6 jam nggak pipis, anaknya nggak demam tapi kok kelihatan lemes nih, udah harus waspada Ada. nih gitu. Nggak apa-apa lah parno di hari ketiga hampir hari keempat itu menurut aku nggak masalah. Buktikan angkanya ke UGD aja kita cek lab gitu. Kalau tetap sehat mah tetap ya olahraga kunci ya sih walaupun saya nggak pernah olahraga. Kalau betul olahraga makanan yang bergizi ya cuman lebih terkhusus buat masalah Yang DBD DBD ini ya 3M-nya benar-benar ya dipantau apalagi yang punya anak kecil ya di rumah benar aware. Banyak banget sekarang misalnya kita lihat hampir semua RS tuh ruangan penuh kan. Iya. Ada lagi tiap hari pasti ada yang DBD. Jadi kalau ngejaga kesehatan menurut aku udah pada sebenarnya tahu tapi banyaknya nggak aplikasiin. Jadi aku mau ngasih tipsnya gimana sih cara mengenali kapan aku disebut demam anak aku berbahaya atau Iya. demam aku berbahaya Iya, iya. atau enggak gitu. Titip ya kuncinya sih sebenarnya tadi kalau kita terkhususkan ke DBD intinya adalah hari keempat yang paling kita ajak kunci ya gitu. Terus ingat betul demam hari pertamanya kapan, membaik atau tidak dengan pemberian paracetamol dan minum yang banyak. Kalau sampai hari ketiga, hari keempat nggak membaik, segera konsultasikan. Tidak semua kan dijudge DBD juga Iya, kok. betul. Iya, karena ada pemeriksaan lanjutannya. Sama biasanya orang-orang kalau tidak ada petek itu apa sih kemerahan ya Kemerahan, di tangan dan peteki, kaki, kan DBD. Nggak mesti Padahal loh. nggak setiap Iya. DBD ditandai dengan adanya Tanda muntah perdarahan. darah Iya, ataupun betul. dengan adanya peteki-peteki kayak gitu ya, Dok. Kan ya. tidak semua orang Tidak sama, semua. Iya, betul. Jadi jangan menyimpulkan sendiri, jangan hanya baca Google sendiri, selalu konsultasikan gitu.